Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulil karim habibina wa safina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat secara berjamaah. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas kembali setelah kita melaksanakan sebulan penuh yang lalu itu puasa Ramadan. Alhamdulillah kita sudah juga sedang di hampir pertengahan, yaitu bulan Syawal. Tentu hadirin Allah Subhanahu masih terasa hangat kita beribadah, kita beramal soleh, masih teringat yaitu di bulan suci Ramadan. Hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai manusia yang lemah, kita kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak sadar, dan kita sudah meminta maaf lahir dan batin kepada keluarga, kepada teman, dan kepada rekan-rekan kita yang terdekat, bahkan yang jauh. Kita sudah menyatakan mohon maaf lahir dan batin. Semoga taqabbal ya karim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala, tentu di awal saya menyampaikan ini tentu mengajak untuk meluruskan niat kita dalam segala aktivitas. Jangan lupa kita berlindung, jangan lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap aktivitas kita mempunyai nilai ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini saya awali. Saya akan mencoba untuk menyampaikan doa-doa yang ada di Ratibul Haddad, ya. Ratibul Haddad yang dimana sangat masyhur. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tadi saya baca yang pertama adalah ungkapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosa ini biasa dibaca 3 kali dalam satu majelis. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mengapa ini kok yang pertama yang ditanamkan adalah kalimat tauhid? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, banyak tuhan-tuhan yang dianggap oleh manusia dipertuhankan. Sementara konsep ketuhanan dalam agama yaitu berbeda-beda, bermacam-macam sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang benar-benar betul disembah. Ilah itu biasanya diartikan sesuatu yang diagungkan, yang dikeramatkan. Maka la ilaha lain dengan illallah. Allah itu adalah sesuatu yang betul-betul benar-benar dipertuhankan dengan yang sebenar-benarnya. Itu bedanya ilah dengan Allah. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sama, artinya Tuhan, tidak ada Tuhan selain, kalau diterjemahkan Tuhan. Tetapi kita kembali kepada bahasa aslinya, itu bahasa Arab. Bedanya di situ, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, jelas-jelas Allah tidak punya sekutu. Tidak punya sekutu dalam mengatur yang sebenar-benarnya. Hadirin Allah Subhanahu la syarikalah dari makhluknya. Maka tetap Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tetap Allah, hadirin Allah Subhanahu.
Nabi Muhammad tidak pernah dijadikan Tuhan, tetap sebagai abduhu wa rasuluhu, tetap. Baginda Rasul adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, rasulnya, utusan, tidak pernah menjadi Tuhan. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang apalagi kalau kita belajar yang namanya sifat 20. Bapak-bapak, hadirin bukan Allah. Oleh karena itu kita harus jaga. Kalimat tauhid ini ada kalimat yang bisa menghapus dosa-dosa yang besar, apalagi yang kecil. Non muslim masuk Islam dengan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hilang, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang maupun yang besar. Itu kalimat tauhid. Sebegitunya Allah membuka rahmatnya, Allah membuka pengampunannya. Yang kita sebagai seorang muslim, ya kadang-kadang mungkin barangkali ada kekhilafan dan kesalahan, tapi dalam hal akidah, keyakinan, tentu kita kembali kepada yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, Al-Asy'ari, Al-Maturidi. Hadirin hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. La ilaha illallah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sadar Allah yang punya kerajaan di langit maupun di bumi. Allah yang punya. Pekerjaan kita diberi, jabatan kita diberi. Ada saat, ada waktu-waktu yang terbatas. Jabatan kita tidak bisa selamanya. Pekerjaan kita tidak bisa selamanya. Sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah yang diberikan jabatan pekerjaan. Untuk apa? Ladang beramal soleh, ladang beribadah. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memuji kepada manusia, sebenarnya kita kembali sang pencipta manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu, pada akhirnya yuhyi wa yumit, Dia yang menghidupkan, Dia yang akan mematikan kita. Sekarang kita dihidupkan dan sebentar lagi kita juga akan dimatikan. Kita terbatas umur kita. Hadirin Allah, dan pada akhirnya kita mengakui yaitu bahwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu ada segala sesuatu, adalah sangat mampu, maha kuasa. Inilah barangkali yang ingin saya sampaikan. Tauhid kita jaga, kita perbanyak dengan kalimat tauhid, karena faedahnya apa? Satu, menghapus dosa. Dua, kita akan dapat hidayah. Tiga, kita juga akan mendapat rasa aman, tenang, dan kita akan diberi kemudahan urusan kita, karena kita yakin Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.